warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Ibu Giarti Supriyatin. Marilah kita buka pelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kita, yaitu gelombang bumi. Ini yang kita pelajari indikatornya. Pertama adalah menganalisis konsep ini. Yang kedua, memahami sistem pendengaran pada manusia. Ketiga, memahami sistem sonar pada hewan. Menjelaskan pemanfaatan gelombang bumi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu mendengar sirine, kemudian bass, kemudian gitar yang dipetik? Kalau pernah, apakah bunyi itu? Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Syarat terdengarnya bunyi, adanya sumber bunyi, medium atau zat perantara berupa udara, dan alat penerima atau pendengar berupa telinga kita. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, yaitu ada infrasonik, yaitu frekuensi yang kurang dari 20 Hz. Kemudian hewan yang bisa mendengar adalah kucing dan anjing. Ada audiosonik, ini yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian ultrasonik, ini frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang bisa mendengar adalah kelelawar, lumba-lumba, dan ikan paus. Frekuensi senar bergetar tergantung pada panjang senar, kemudian semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Tegangan senar, itu semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensinya. Luas penampang senar, yaitu semakin kecil penampang senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Itu ada do, re, mi, fa, sol. Nah, itu nada. Kemudian desah itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Kemudian dentum itu desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom. Nah, sekarang kita pelajari tentang mekanisme atau cara kerja telinga kita. Suara yang masuk itu melalui udara, masuk ke telinga, kemudian diterima oleh gendang telinga. Gendang telinga itu nanti akan bergetar sehingga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar masuk ke ujung saraf, itu melalui rumah siput, kemudian masuk ke ujung saraf, disampaikan ke otak agar kita bisa mendengar. Kemudian sistem sonar pada kelelawar. Nah, ini kalau kelelawar terbang itu mengeluarkan sinyal bunyi frekuensi tinggi atau ultrasonik. Kemudian pantulan suara itu dari serangga diterima kembali oleh kelelawar. Kemudian kelelawar kembali mengeluarkan sinyal sehingga mengetahui posisi di mana mangsa atau serangga itu berada. Kemudian kelelawar mengikuti jalur pantulan suara tersebut untuk mendeteksi mangsanya. Akhirnya serangga bisa ditangkap. Kemudian sistem sonar pada ikan. Ini menggunakan ekolokasi. Ini merupakan lacak gaung seperti yang dilakukan juga oleh kelelawar. Lumba-lumba dan ikan paus ini menggunakan ekolokasi air. Ini fungsinya untuk
mencari benda-benda dengan memancarkan gelombang suara. Kemudian dari gelombang suara yang tinggi, ini dari lubang udara atau blowhole, kemudian yang terletak di bagian dahi mengirimkan sinyal suara ke dalam air. Ketika suara yang dikeluarkan tersebut mengenai objek, maka suara tersebut akan memantul atau echo. Dari objek dan lumba-lumba tersebut akan menerimanya dengan bantuan tulang rahang bawahnya, sehingga bisa diketahui di mana ada makanan atau benda-benda lain yang dicarinya. Manfaat getaran dan gelombang pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan sebagai terapi ultrasonik menghancurkan tumor pada batu ginjal. Kemudian USG atau ultrasonografi, ini digunakan untuk mengetahui bagian tubuh yang ini kalau bayi, kalau yang ada di gambar ini mengetahui janinnya, kemudian ada penyakit-penyakit yang berbahaya, itu bisa diketahui dengan kinakik. Kemudian juga untuk mendeteksi atau mengkomunikasi di bidang teknologi kelautan untuk mengukur kedalaman laut. Kemudian memeriksa bagian tubuh bagian dalam. Kalau mungkin ada kanker yang ada di paru-paru, yang ada di hati, itu bisa dideteksi. Kemudian memeriksa kerusakan logam, ini biasa digunakan di pabrik-pabrik logam. Kemudian mengukur kedalaman laut, ini menggunakan rumus yang ada di sini. Nanti S sama dengan V kali T per 2. Nanti ada soal yang di belakangnya. Cara kerjanya ini ada sumber bumi, di sinar dikeluarkan, kemudian ke dalam laut, kemudian ada bunyi pantulnya dari laut, kemudian diterima kembali. Maka jaraknya menjadi S sama dengan 2L. Ini ada L1 dan L2. Contoh soal, perhatikan gambar di samping sebuah kapal dalam penelitiannya. Frekuensi osilator diterima oleh mikrofon setelah selang waktu 0,4 second. Jika cepat rambat bunyi di dalam air 1600 meter per second, maka kedalaman laut adalah dicari ya, diketahui dulu. T sama dengan 0,4 second. V-nya 1600 meter per second. Kemudian ditanya S, kedalaman laut. Jawabnya S sama dengan V kali T per 2. Berarti 1600 meter per second kali 0,4 second sama dengan 2. Dibagi sama dengan 320 meter. Asalnya dari mana? Itu 1600 kalikan 0,4 dibagi 2 sama dengan 320 meter. Sekian dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran telah usai. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.